Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. I'm Rio Valendra. Baiklah teman-teman, sebelum kita ke materinya, untuk membantu dan membuat channel ini lebih berkembang lagi, silakan dibantu like, lalu di share, komen, dan subscribe. Karena semakin banyak berbagi hal-hal yang baik, maka semakin banyak pula kita mendapat barokah. Amin. Oke, langsung saja kita ke materinya. Materi kita hari ini adalah degrees of comparison, tingkatan perbandingan. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Comparison atau bentuk perbandingan adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkat perbandingan. Dalam bahasa Inggris ini kita dapat menggunakan 3 bentuk perbandingan, yaitu yang pertama positive degree, yang kedua comparative degree, dan yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu superlative degree. Baiklah, kita ke tingkat perbandingan yang pertama. Positive degree. Positive degree atau tingkatan biasa adalah kata sifat atau adjektif yang digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu benda atau orang dalam keadaan sama dengan yang lainnya. Untuk membuat kalimat positive degree, kita dapat menggunakan pola kalimat seperti ini. Subject plus to be plus s plus adjective plus s. Jadi ada subjek. Jika belum tahu siapa saja yang berposisi sebagai subjek, silakan dilihat di video saya yang di kelas 7 ataupun di kelas 8. Atau bisa dilihat di notifikasi di atas. Lalu kita tambahkan to be. To be di sini sudah saya bahas juga, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Lalu kita tambahkan s plus adjective, lalu s lagi. Nah, s di sinilah yang menunjukkan bahwasanya perbandingan antara suatu benda atau orang dengan benda atau orang yang lainnya itu dalam keadaan sama. Jadi kita ambil saja contoh kata sifat, kita ambil kata tall, tinggi. Jika kita masukkan jadi as tall as, artinya sama tinggi dengan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. He is as tall as his uncle. Dia sama tinggi dengan pamannya. Nah, he itu subjek, is itu to be, as inilah yang menunjukkan bahwasanya ini adalah perbandingan tingkat biasa. Lalu tallnya adjektif, lalu kita tambahkan s lagi. Jadi untuk menunjukkan perbandingan tingkat biasa ataupun tingkatan biasa, adjektifnya harus di antara 2 s, seperti as tall as. Lalu his uncle itu adalah orang yang menjadi perbandingan oleh orang yang bertindak sebagai subjek. Kebetulan he ataupun dia yang menjadi perbandingan sama tinggi dengan his uncle. Sekarang kita ke comparative degree. Comparative degree atau tingkatan lebih digunakan untuk menyatakan bahwa keadaan suatu benda atau orang lebih dari yang lainnya. Untuk membuat kalimat comparative degree, kita harus tahu terlebih dahulu aturannya, yaitu aturan yang pertama, apabila kata sifat atau kata adjektif memiliki 1 atau 2 suku kata ketika diucapkan, maka kata sifat tersebut harus ditambahkan imbuhan er di akhir kata sifat tersebut. Kita ambil contoh kata sifat yang 1 suku kata dulu, seperti kata hard. Itu 1 suku kata ketika diucapkan. Jadi kita tambahkan imbuhan er hard menjadi harder. Sekarang contoh yang 2 suku kata. Kita ambil kata crazy. Jadi 2 suku kata ketika diucapkan. Crazy menjadi crazier. Nah, untuk membuat kalimat comparative degree yang menggunakan kata sifat ataupun adjektif yang memiliki 1 ataupun 2 suku kata, kita dapat menggunakan pola kalimat seperti ini. Subject plus to be plus adjective plus imbuhan er, lalu kita tambahkan then. Nah, di kalimat ini imbuhan er inilah yang menunjukkan bahwasanya kalimat ini merupakan perbandingan tingkat lebih. Baru kita tambahkan then, artinya daripada. Nah, then ini jangan lupa diletakkan jika ingin menggunakan perbandingan tingkat lebih. Kita ambil saja satu contoh kata sifat, yaitu tall. Tall ditambah imbuhan er menjadi taller. Tall tinggi,
taller yang sudah ditambah imbuhan er menjadi lebih tinggi. Baru kita tambahkan than-nya. Jika kita gabung menjadi taller than, lebih tinggi daripada. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh lengkapnya. Andy is taller than Ahmad. Andi lebih tinggi daripada Ahmad. Andy subject is to be taller adjective plus imbuhan er, yang mana imbuhan er inilah yang menunjukkan bahwasanya kalimat ini merupakan kalimat perbandingan tingkat lebih. Lalu kita tambahkan than yang artinya daripada, baru kita tambahkan Ahmad yang mana Ahmad ini menjadi orang yang dibandingkan dengan Andy. Nah, itu jika ingin membuat kalimat perbandingan tingkat lebih dengan aturan yang pertama. Sekarang aturan yang kedua. Jika kata sifat atau adjektif tersebut memiliki 3 suku kata ketika diucapkan, maka di akhir kata sifat tersebut tidak boleh ditambahkan imbuhan er. Jadi harus ditambah kata more sebelum kata sifat tersebut. Kita ambil kata sifat beautiful. Itu 3 suku kata bila diucapkan. Beautiful menjadi more beautiful. Beautiful cantik, more beautiful lebih cantik. Nah, untuk membuat kalimat comparative degree yang menggunakan kata sifat atau adjektif yang memiliki 3 suku kata, kita dapat menggunakan pola kalimat seperti ini. Subject plus to be plus more plus adjective plus than. Ada subjek, lalu to be, lalu ada kata more artinya lebih, yang mana kata inilah yang menunjukkan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat perbandingan tingkat lebih. Lalu adjektif, lalu than. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh saja langsung. You are more beautiful than her. Kamu lebih cantik daripada dia. You subject, are to be, more adalah kata yang menunjukkan arti lebih, lalu beautiful adjektifnya, lalu than, lalu her yang menjadi orang yang dibandingkan. Menjadi you are more beautiful than her. Nah, untuk penjelasan yang comparative degree ini semoga bisa dipahami. Sekarang kita ke tingkatan perbandingan yang terakhir, yaitu superlative degree. Superlative degree atau tingkatan paling digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda atau orang adalah paling dibandingkan yang lainnya. Nah, teman-teman, untuk membuat kalimat superlative degree sama halnya dengan kalimat comparative degree, yang mana kita harus tahu terlebih dahulu aturannya, yaitu aturan yang pertama, apabila kata sifat atau adjektif memiliki 1 atau 2 suku kata ketika diucapkan, maka kata sifat tersebut harus ditambahkan imbuhan est di akhir kata sifat tersebut dan ditambahkan artikel the sebelum kata sifat atau adjektif tersebut. Kita ambil contoh kata sifat yang 1 suku kata dulu, seperti kata hard. Itu 1 suku kata ketika diucapkan. Jadi kita tambahkan artikel the sebelum kata sifat tersebut, lalu kita tambahkan imbuhan est di akhirnya. Jadi hard menjadi the hardest. Hard keras, the hardest paling keras. Sekarang contoh yang 2 suku kata. Kita ambil kata crazy tadi, tinggal kita tambahkan artikel the sebelumnya, lalu kita tambahkan est di akhir kata sifat crazy. Crazy menjadi the craziest. Crazy gila, the craziest paling gila. Nah, untuk membuat kalimat superlative degree yang menggunakan kata sifat ataupun adjektif yang memiliki 1 atau 2 suku kata, kita dapat menggunakan pola kalimat seperti ini. Subject plus to be plus article the plus adjective plus est. Nah, di kalimat ini imbuhan est inilah yang menunjukkan bahwasanya kalimat ini merupakan perbandingan tingkat paling. Tapi sebelum kata sifat tersebut jangan lupa diletakkan artikel the. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh lengkapnya. Andy is the tallest student in the classroom. Andy siswa yang paling tinggi di kelas. Andy subject is to be, the article tallest adjective plus imbuhan est, yang mana imbuhan est inilah yang menunjukkan bahwasanya kalimat ini merupakan kalimat perbandingan tingkat paling.
Lalu students itu noun-nya, in the classroom itu kata keterangan tempatnya. Nah, itu jika ingin membuat kalimat perbandingan tingkat lebih dengan aturan yang pertama. Sekarang aturan yang kedua, jika kata sifat ataupun adjektif tersebut memiliki 3 suku kata ketika diucapkan, maka di akhir kata sifat tersebut tidak boleh ditambahkan imbuhan est. Jadi harus ditambahkan kata the most sebelum kata sifat tersebut. Kita ambil saja kata sifat beautiful. Itu 3 suku kata bila diucapkan. Beautiful menjadi the most beautiful. Beautiful cantik, the most beautiful paling cantik. Nah, untuk membuat kalimat superlative degree yang menggunakan kata sifat atau adjektif yang memiliki 3 suku kata, kita dapat menggunakan pola kalimat seperti ini. Subject plus to be plus the most plus adjective. Ada subjek, lalu to be, lalu ada the most artinya paling, yang mana kata inilah yang menunjukkan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat perbandingan tingkat paling. Lalu adjektif, untuk lebih jelasnya kita ke contoh saja langsung. You are the most beautiful. Kamu yang paling cantik. You subject are to be the most adalah kata yang menunjukkan arti paling, lalu beautiful adjektifnya. Nah, teman-teman, semoga bisa dipahami penjelasannya. Untuk tambahan, jika kata sifat yang berakhiran dengan y seperti crazy, y-nya tersebut kita ganti dengan huruf i, baru kita tambahkan imbuhan er ataupun imbuhan est. Lalu, jika kata sifatnya berakhiran dengan e seperti kata brave, maka kita tambahkan R saja untuk comparative degree ataupun ST saja untuk superlative degree. Jika kita langsung masukkan ER ataupun EST-nya, maka E-nya jadi double. Lalu ada kata sifat yang termasuk ke pengecualian. Mereka tidak ditambahkan imbuhan ER ataupun imbuhan EST di akhirnya. Seperti kata sifat di bawah ini. Baris pertama kita gunakan untuk positive degree. Yang kedua kita gunakan untuk comparative degree, lalu baris ketiga kita gunakan untuk superlative degree. Baiklah teman-teman, cukup untuk penjelasannya. Apabila ada yang kurang dari penjelasan saya, silakan komen di kolom komentar atau boleh ditambah. Semoga bermanfaat dan bisa membantu. Untuk mengecek pemahaman kalian, silakan kerjakan latihan di bawah ini. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye bye.